Ibu Galuh Muria Widawati, Kabid PAUD Dikmas Dinas Pendidikan, yang akan memberikan masukan dan pengetahuan bagi kita semua. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, tidak usah berlama-lama. Monggo Ibu Galuh, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Erlina, Kasih PAUD dan Keluarga Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-temanku semuanya, pejuang anak usia dini di Kota Surakarta, dan juga Mama, Papa, Umi, Abi yang tergabung di dalam Komite PAUD di Kota Surakarta untuk sesi yang pertama ini. Terima kasih sudah bergabung di sini dan alhamdulillah selalu kita panjatkan doa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sampai detik ini kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, kebahagiaan, serta insya Allah panjang umur begitu. Nah, teman-temanku semuanya, pejuang PAUD anak usia dini dan seluruh orang tua yang hadir di sini, orang tua peserta didik PAUD yang hadir di sini. Meeting ini kita adakan, kita selenggarakan dikarenakan kebutuhan kita untuk memberikan pemahaman kepada seluruh komponen di PAUD, ya, komponen jajaran PAUD di Kota Surakarta terkait dengan pembelajaran PAUD di era pandemi ini, ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kita saat ini sedang mendapat ujian dari Allah berupa musibah adanya COVID-19, ya, sehingga ini mengharuskan kita untuk menjaga jarak, kemudian untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Nah, tentunya ini juga sangat berpengaruh pada proses pembelajaran pada anak usia dini, ya. Tidak hanya di anak usia dini, tapi memang ini terkhusus di anak usia dini ini memang sangat perlu sekali kita konsentrasikan seperti apa untuk pembelajarannya di era pandemi ini. Teman-teman semua dan Mama, Papa, Umi, Abi, Ayah, Bunda yang hadir di sini, kita harus pahami meskipun kita sedang berada di masa pandemi ini, tetapi perjalanan hidup selalu berjalan, ya, dan setiap saat selalu kita melaksanakan kegiatan, dan setiap saat anak-anak kita pun selalu tumbuh berkembang. Nah, maka dengan adanya era pandemi ini, saya berharap tidak akan mengganggu tumbuh kembang anak-anak kita, anak-anak usia dini, ya, meskipun mereka itu tidak mendapatkan stimulasi secara langsung dari lembaga PAUD-nya. Sehingga masa-masa emas mereka itu tidak berlalu sia-sia begitu. Seperti kita ketahui, perkembangan otak anak itu kan berkembang 50% pada saat anak-anak itu di usia 0 sampai 4 tahun. Nah, di mana di usia itu kalau kita belah otak anak itu seperti hutan yang rimbun, ya, karena di dalam otak itu kan ada sinap-sinap atau kayak kabel-kabel begitu, ya. Yang itu ada yang sudah tersambung dan ada yang belum tersambung. Nah, maka saat-saat itulah perlu kita memberikan stimulasi agar sinap-sinap otak yang sudah tersambung itu akan semakin kuat tersambung dan yang belum tersambung akan tersambung sehingga tidak ada yang namanya dimute dulu ya. Tidak ada yang namanya anak-anak itu menjalani golden age-nya itu dengan sia-sia begitu.
Kemudian otak anak itu akan berkembang 80% pada saat anak berusia 8 tahun. Nah, jadi sebenarnya kalau di standar internasional itu anak usia dini itu kan sampai usia 8 tahun ya. 100%-nya nanti di usia 18 tahun. Nah, maka sangat disayangkan sekali di saat-saat masa pandemi ini anak-anak tidak mendapatkan stimulasi yang terprogram. Ya. Padahal mereka punya yang namanya golden time, waktu-waktu emas, yaitu antara jam 7 sampai jam 11 siang, ya kalau itu pagi hari, sorenya itu jam 3 sampai jam 5. Nah ini adalah waktu-waktu emas anak-anak kita untuk distimulasi otaknya, untuk ditingkatkan kecerdasannya. Nah padahal sekarang ini era pandemi, anak-anak banyak berada di rumah bersama orang tuanya. Kalau orang tuanya bisa memberikan stimulasi terprogram, bolehlah. Tapi kalau tidak, anak dibiarkan saja. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Kalau tidak pas pandemi kan anak-anak dapat stimulasi di pagi hari itu di sekolah masing-masing, begitu di lembaga PAUD masing-masing. Nah, kalau ini tidak. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Terutama ini mama, papa, umi, abi, ayah, bunda semuanya yang hadir di sini, ya. Meskipun kita di era pandemi, tetapi stimulasi anak kita, ya, untuk anak-anak kita tidak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti. Anak-anak kita jangan sampai drop lagi. Ya. Semester 1 ini justru saatnya kita memberikan stimulasi yang bermakna melalui sinergitas antara orang tua dan lembaga PAUD-nya. Nah, maka pembelajaran tetap dilaksanakan dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip pembelajaran di era pandemi, yaitu mengutamakan keselamatan dan kesehatan dari seluruh komponen yang ada di satuan PAUD, yaitu peserta didik, tenaga kependidikan, tenaga pendidiknya, kemudian orang tuanya. Nah, ini yang diutamakan. Maka di dalam pembelajaran di era pandemi ini, guru tidak libur, guru tetap mengajar. Ya, guru tetap mengajar, sekolah tetap buka, satuan PAUD tetap buka, tidak ada yang tutup. Ya, guru tetap melaksanakan tupoksinya di saat-saat jam kerja dan tidak boleh melakukan aktivitas lain kecuali melakukan tupoksinya, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan penilaian pembelajaran. Nah, hanya sekarang metodenya yang dirubah. Kalau kemarin bisa dengan offline, tatap muka, kalau ini beda. Karena kita lebih mengutamakan untuk kesehatan dan keselamatan dari peserta didik, maka PJJ ini pun ya pembelajaran jarak jauh ini alternatifnya adalah melalui daring dalam jaringan atau online. Nah, harus kita ketahui bahwa anak usia dini itu terbentuk yang pertama sebagai pijakan awal di masa-masa yang akan datang itu pada usia dini. Dengan melalui apa? Pembentukan karakter dan perilakunya. Ya, melalui apa? Pembiasaan yang positif. Nah, ini yang tidak boleh hilang. Dan ini harus dilakukan di rumah bersama dengan orang tua. Tugas guru di sini tidak lagi sebagai fasilitator, motivator, evaluator, tetapi sebagai koordinator, motivator, dan evaluator. Setiap pagi guru akan mengkoordinir, melakukan berikan panduan-panduan atau bimbingan-bimbingan pada orang tua, ya melalui daring, boleh melalui WA group, ya. Kalau tidak respon dengan WA group, harus di Japri. Kalau tidak respon dengan Japri atau Wapri, ya, boleh di telepon, ya. Atau kalau tidak kedua-duanya atau mungkin tidak memiliki sarana prasarana,
ya, bisa dengan metode home visit. Nah, dengan metode home visit. Maka yang harus dilakukan oleh guru adalah menekankan seberapa orang tua di rumah memberikan stimulasi pada pembiasaan-pembiasaannya. Nah, ini yang harus dipahami. Karena apa? Karena yang poin yang paling penting dalam pengembangan aspek perkembangan secara integratif, ya, yang pertama perlu dilakukan itu adalah pengembangan nilai agama dan moral. Satu itu dulu di masa pandemi. Yang kedua adalah sosial emosional. Yang ketiga adalah fisik motorik. Yang keempat adalah bahasa, kelima seni, keenam adalah kognitif. Nah, maka pengintegrasian dari aspek perkembangan yang akan dilakukan para orang tua di rumah ini prosentasenya adalah 70% untuk pembiasaan dan 30% untuk materi-materi yang menuju akademis. Menuju, bukan akademis, tapi menuju pada akademis. Begitu. Nah, 70% adalah pada pembiasaannya dan itu banyak dilakukan oleh orang tua. Dan wajib nanti di setiap RPPH di lembaga PAUD, ya, itu harus ada kegiatan satu, beribadah, apapun agamanya, beribadah. Ya. Dua, makan makanan yang bergizi. Karena ini penting sekali, holistik integratifnya juga harus dilihat. Kalau pas tidak pandemi, pas bisa tatap muka, anak-anak akan mendapatkan tambahan gizi itu di sekolah. Tapi kalau ini kan tidak, maka guru memastikan setiap hari anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi. Kemudian yang ketiga, pastikan anak-anak juga berolahraga. Nah, mungkin guru bisa memberikan panduan-panduan kegiatan fisik motorik ya, yang dipandu guru dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana. Minimalisir alat-alat ya, lebih optimalkan kegiatan-kegiatan fisik motorik dari kegiatan-kegiatan permainan tradisional ya, semacam misalnya lompatan, Sunda Manda ya, seperti itu. Kemudian apa itu? Cekcu ya, baksodor. Nah, permainan-permainan yang itu bisa menstimulasi perkembangan fisik motorik anak. Nah, selanjutnya pembiasaan yang terakhir adalah berjemur. Itu harus ada. Jadi 4 hal yang ada di dalam RPPH, beribadah, makan makanan yang bergizi, kemudian berolahraga, dan berjemur, itu harus ada di dalam RPPH-nya masing-masing. Nah, nanti disampaikan ke orang tua, dan orang tua nanti akan memberikannya secara terprogram melalui bimbingan guru. Nah, kemudian selanjutnya dalam perjalanannya nanti apabila orang tua mengalami kesulitan ya untuk melakukan stimulasi ya, guru bisa membuka konsultasi lewat online ya, atau mungkin pada saat home visit. Nah, di home visit itu minimal sekolah atau lembaga PAUD itu melaksanakan 1 semester ini 2 kali minimal. Ya, terkhusus untuk anak-anak yang mungkin dalam tanda petik, contoh anak ABK. Anak ABK tidak bisa dengan daring, tentunya harus dengan stimulasi. Nah, PAUD inklusi harus menyiapkan APD-nya juga, supaya nanti ketika dia melakukan home visit ke anak-anak ABK dan melakukan terapi di sana juga aman begitu. Nah, itu pun harus dengan kesepakatan orang tua. Jika orang tua mengizinkan, silakan datang. Jika tidak, hanya dengan orang tua saja untuk konsultasi begitu. Nah, kemudian di dalam PJJ ini ya, pada saat nanti teman-teman memberikan materi-materi yang menuju pada akademis, yang prosentasenya hanya 30% ya, mohon
sekolah hanya memberikan materi-materinya yang tidak menekankan pada hasil karya. Tidak menekankan pada hasil karya. Contohnya membuat ini, membuat itu tidak. Dan orang tua tidak diharuskan untuk memberikan laporan melalui online, ya, mengirimkan foto, video tidak perlu, ya. Semua nanti guru yang akan menjemput bola. Misalnya dalam dalam 3 bulan, ya, triwulan, itu guru memberikan 8 kegiatan, 8 materi, ya, materi menuju akademis itu ada 8. Nah, ternyata anak hanya mengerjakan 2 atau mengerjakan 3, tidak masalah, ya, karena hanya dengan 2, 3 atau 1 hasil karya yang dibuat anak ini, guru bisa mengambil penilaian. Guru tidak perlu memberikan penilaian ke 8-8-nya itu terus dinilai disiplin, tidak. Anak-anak kita itu baru berproses, teman-teman, ya, belum ke finalnya. Dia mengerjakan 2, 3 saja, ya, atau bahkan 1 saja kita bisa ambil penilaiannya. Nah, kalau misalnya orang tua kesulitan memberikan laporannya lewat online gitu, ya, tidak perlu harus melalui online, tetapi bisa dengan saat teman-teman itu home visit, hasil karya itu diambil, lalu sambil diadakan konsultasi di situ. Jadi tidak ada keharusan orang tua melaporkan hasil stimulasinya hari itu, ya, tidak ada keharusan, dan yang melakukannya adalah gurunya pada saat jam-jam kerjanya itu. Orang tua ditelepon, kemudian diminta untuk bercerita tentang anaknya, itu sudah merupakan satu bentuk kita mendapatkan gambaran stimulasi untuk anak-anak kita. Tidak perlu orang tua mengirimkan, tetapi justru guru yang harus proaktif dalam hal ini, begitu. Nah, maka itulah pentingnya para orang tua, ini untuk para komite, ya. Nanti mohon disampaikan ke mama, papa, umi, abi, ayah, bunda yang ada di sekitarnya, apabila nanti mereka memiliki anak usia dini dan belum terdaftar di lembaga atau di satuan PAUD, segeralah mendaftarkan ke satuan PAUD, ya, yang paling terdekat, ya. Didaftarkan di lembaga itu, tercatat, kemudian bisa masuk Dapodik. Nah, dengan demikian, maka putra-putri, mama, papa, umi, abi, ayah, bunda ini nanti akan bisa mendapatkan stimulasi terprogram dari satuan PAUD yang dipilihnya itu, ya. Jadi jangan anak-anak dibiarkan ini pandemi dan sekolah itu tutup, tidak ada pembelajaran, atau mendaftarkannya nanti semester 2 atau di pas tahun ajaran baru. Ini juga salah. Mama, papa, umi, abi, ayah, bunda kalau melakukan hal seperti itu berarti akan menghilangkan masa-masa emas anak-anak, golden time-nya anak-anak selama 6 bulan ini. Ya, otak anak yang seharusnya bisa tersimulasi dengan baik, sinap-sinapnya itu bisa nyambung, yang sudah tersambung itu akan kuat tersambung lagi, yang belum tersambung akan tersambung, sehingga otaknya tidak kosong melompong, ya. Tetapi kalau dalam 6 bulan anak dibiarkan tanpa stimulasi, anak akan drop. Ya, maka 6 bulan ini segera daftarkan ke lembaga PAUD, ya, catatkan di lembaga PAUD, nggak usah mikir nanti biaya bagaimana, tentunya akan ada pembicaraan dengan lembaga PAUD-nya, ya, dengan satuan PAUD yang dipilih itu, ya, karena tentunya lembaga PAUD itu yang sudah mendapatkan BOP akan banyak di cover dari BOP itu. Dan kalau sudah tercatat, maka setiap hari akan mendapat pantauan dari gurunya. Jadi tidak ada sekolah PAUD di 6 bulan ini yang libur. Nah, kami dari dinas nanti akan muter. Di saat jam kerja PAUD antara jam 7 sampai jam 3, ya, ini biasanya jam kerjanya jam 7 sampai 3. Ini lembaga tidak boleh libur.
Dan guru harus tetap melaksanakan tugasnya, tidak berkeliaran kemana-mana, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan tupoksinya. Konsentrasi para guru adalah memantau kesehatan anak, perkembangan anak, ya, kemudian keberadaan anak. Memastikan anak-anak stay at home setiap hari. Guru memiliki buku jurnal pemantauan kegiatan anak dan itu tercatat setiap hari. Ya, kita tidak mau lagi ada tambahan anak dengan kasus COVID ya, karena yang anak dengan kasus COVID kemarin itu trackingnya itu karena anak-anak kan dibawa pergi oleh orang tuanya, dibawa jalan. Nah, harapannya dengan adanya pantauan dari guru, guru bisa memastikan keberadaan anak dan kesehatan anak hari itu. Maka ketika pertama kali guru itu menanyakan ke orang tua, itu yang ditanyakan adalah bagaimana kondisi kesehatannya. Saat ini sedang apa, saat ini sedang berada di mana, dan apa yang dilakukan. Nah, kemudian bantu dengan bimbingan atau tuntunan dari rundown kegiatan-kegiatan yang sudah dibuatkan oleh lembaga masing-masing begitu. Jadi saya ulang lagi, di masa pandemi ini ya 6 bulan nanti di semester pertama yang akan kita mulai tahun ajarannya itu tanggal 13 Juli 2020 ini, tidak ada sekolah PAUD yang tidak beroperasional atau tutup. Semuanya yang memiliki izin operasional ya harus tetap melaksanakan KBM-nya meskipun dengan metode daring ya, harus tetap, sehingga orang tua tidak akan lagi beranggapan sekolah PAUD tutup, tidak. Ya, guru tetap melaksanakan pembelajaran, tetap melaksanakan tupoksinya, tapi dengan metode yang berbeda, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh dan memberikan stimulasi terprogram melalui bimbingan-bimbingannya, kemudian home visit, dan mengecek apakah setiap harinya anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi. Dan tentunya akan mendapat fasilitas-fasilitas yang akan diberikan ke anak nanti terkait dengan hak anak yang didapatkan dari BOP itu tadi ya. Nah, saya kira itu, sehingga nanti mohon sekali kepada para orang tua yang hadir di sini, mama, papa, ayah, bunda, umi, abi yang tergabung di komite PAUD untuk bisa mensosialisasikan ke lembaga, ke masyarakat yang putra-putrinya belum mendaftar, untuk segera mendaftar dan mencatatkan putra-putrinya. Serahkan akte, fotokopi akte kelahirannya, kemudian dicatatkan sehingga menjadi sasaran dari Satuan PAUD itu untuk mendapat stimulasi terprogram selama 6 bulan nanti, sehingga nanti di semester kedua nanti ketika anak-anak diizinkan masuk ya, sudah masuk, sudah boleh tatap muka, anak-anak sudah siap dan sudah mampu untuk mendapatkan materi-materi selanjutnya di semester 2. Karena di semester 1 ini prioritas stimulasinya ada pada pembiasaan. Ya, pembiasaan apa? Terkait dengan protokol kesehatan. Kalau anak-anak langsung nanti masuk di semester 2, ya, atau nanti di tahun ajaran baru tanpa ada pembiasaan protokol kesehatan, saya tidak membayangkan seperti apa, ya, karena anak-anak tentunya akan kesulitan untuk menjaga jarak, ya, pakai masker dan lain sebagainya. Nah, di semester 1 ini meskipun tidak berada bersama gurunya, tidak ada bonding, tidak ada touching dari gurunya, dan melalui orang tuanya ini nanti, guru akan memberikan bimbingan terutama pada pembiasaan untuk protokol kesehatan. Anak-anak dibiasakan pakai masker, anak-anak dibiasakan jaga jarak, anak-anak dibiasakan CTPS, cuci tangan pakai sabun, ya. Anak-anak dibiasakan makan makanan yang bergizi, anak-anak dibiasakan berdoa, beribadah, anak-anak dibiasakan melakukan kegiatan fisik atau berolahraga, dan anak-anak dibiasakan berjemur. Nah, sehingga nanti di semester 2 saatnya mereka nanti masuk untuk tatap muka, mereka sudah siap untuk mendapatkan stimulasi selanjutnya. Harapan kami, 1 semester ini golden time anak tidak berlalu sia-sia. Tetap mendaftar, tetap catatkan, ya, apapun yang terjadi, the show must go on.
Ya, pandemi pasti akan segera berakhir, yakin itu. Oke, saya kira itu teman-temanku semua, ayah, bunda, mama, bapak, umi, abi yang hadir di sini. Terima kasih. Lanjutkan dengan tanya jawab. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, bila ada yang mengajukan pertanyaan, silahkan klik tombol raise hand. Itu Riris itu Mbak? Ya, enggak jangan di laut. Di atas lagi. Dikerain ke atas bawah. Biar kelihatan raise hand. Bapak Ibu silakan raise hand atau raise hand gini aja juga nggak apa-apa. Nah itu yang besar. Nah, ya. Oh, kelihatan ya. Klik tombol raise hand. Bunda. Ya. Dari Bunda. mana? Dari mana? Dari KB Pancaran Kasih. Iya. Dari KB Pancaran Kasih, Nje. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk bimbingan dari Bunda pagi hari ini, dari Bunda Galuh dan Bunda Kasih sangat menolong kami dari pihak lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini. Yang menjadi pertanyaan bagi kami jam aktif untuk KBM itu dari jam 7 sampai jam 12 Bunda. Jadi untuk kami piket biasanya kami dari jam 7 sampai jam 12. Begitu Bunda, kalau tadi aktif dari jam 7 sampai jam 3 itu mungkin kami nanti jam 12 sudah tidak ada di sekolah begitu Bunda. Ini mohon pengarahannya dan bimbingannya bagaimana. Terima kasih. Lanjut lagi sekalian tiga pertanyaan ya. Riri itu Mbak, Riri itu bawahnya itu loh. Di unmute. Nah, di unmute Mbak, keluar di sampingnya. Klik dulu. Nah, di unmute itu loh, akses unmute dulu. Nah, klik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bunda, hari ini telah diberi kesempatan. Yang kami tanyakan, kami dari Pospau Cahaya Bunda, saat nanti kita berusaha untuk menelpon, saat kita berusaha untuk lewat WA grup kepada orang tua, ataupun saat nanti kita ada daring dan sebagainya, dan sampai akhirnya kita home visit juga ke orang tua atau anak-anak mereka, apakah di dalam PJJ itu diperbolehkan tetap adanya iuran Bunda, iuran untuk sekolah itu Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Bisa enggak? Itu tuh, Wisa Yustian itu Mbak. Sampun bisa Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PAUD Tunas Harapan. Terima kasih untuk infonya. Berhubung untuk pembelajaran jarak jauh, yang ingin saya tanyakan adalah bisa tidak seumpama saya menghadirkan siswa bergilir satu visit home, kemungkinan kan di rumah anak-anak itu agak susah begitu. Kalau saya menghadirkan anak bergilir satu-satu bisa tidak per hari satu, nanti di hari berikutnya satu lagi untuk laporan. Ngaten mawon matur nuwun. Baik, terima kasih sekali teman-teman. Saya jawab yang pertama dari Bunda Ovi Pancaran Kasih ya. Nah,
Bunda Ovi, yang saya sampaikan jam 7 sampai jam 12 itu adalah rata-rata dari jam kerja untuk PAUD. Ya, seperti di PAUD negeri itu kan sampai jam 3 ya. Tapi kalau di lembaga penjenengan sampai jam 12 ya enggak apa-apa. Semua dikondisikan dengan jadwal kerja masing-masing, tidak harus sampai jam 3. Malah untuk saat pandemi ini saya sampaikan untuk bisa dikurangi 1 jam. Misalnya yang biasanya itu penjenengan pulangnya jam 1 bisa dipulangkan jam 12 guru-gurunya. Tapi mohon jam 7 sampai jam 12 itu intens guru harus berada di sekolah. Ya, tidak melakukan aktivitas apapun kecuali menjalankan tupoksinya. Ya, berada di meja kerjanya, melakukan pemantauan ke anaknya, membuat catatan ke anaknya, seperti itu, ya. Terkecuali kalau mereka ada kegiatan-kegiatan eksternal, misalnya harus pertemuan gugus dan lain sebagainya, ya, dikondisikan sendiri seperti itu. Akan tetapi di saat-saat jam kerja, jam 7 sampai jam 12 itu, sekolah tidak boleh dalam keadaan tutup, kecuali dia mungkin hari Sabtu tutup ya, jam-jam operasionalnya, maka tolong ditulis di depan sekolah itu ya, biar masyarakat juga tahu. Nah, tidak ada yang mengatakan atau laporan ke saya jam kerja kok sekolah tutup gitu, kok orang tua suruh bayar. Nah, itu kan sangat ini sekali menusuk ya, kalau menurut saya ke saya sendiri kan. Tugas kita sebagai guru ya kita lakukan di saat jam kerja itu, jam 7 sampai jam 12 begitu. Di dalam kelas, melakukan pembelajaran melalui daring itu tadi, melakukan pemantauan tentang kesehatan, tentang perkembangan anak, tentang tentang keberadaan anak ada di mana ya, dan memberikan bimbingan kepada orang tua untuk melakukan kegiatan hari itu, membuat jadwal konsultasi juga ya, di dalam catatan di buku jurnal pemantauan itu. Jadi jadwal kerjanya boleh dikurangi 1 jam dari jadwal harusnya di saat pandemi ini. Seperti kami di Dinas Pendidikan biasanya 4:30, jadi kami pulangnya 3:30 begitu. Gitu ya Bunda Ovi ya. Bukan harus sampai jam 3 ya, karena sampai jam 3 itu untuk jadwal secara keseluruhan seperti yang ada di PAUD negeri itu kan juga sampai jam 3, tapi dikarenakan pandemi juga dikurangi 1 jam begitu ya Bunda Ovi. Kemudian dari Cahaya Bunda ya, dari Cahaya Bunda. Bagaimana pada saat daring atau saat PJJ, boleh tidak kita mengambil iuran ke orang tua? Silakan, tidak ada larangan. Yang penting harus dibahas, dibicarakan sebaik-baiknya dengan orang tua. Kebijakan itu diambil dengan win-win solution. Jangan sekolah juga langsung menerapkan begitu, karena kita kan juga ada BOP juga ya, hingga nanti kedua belah pihak itu tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi silakan, kami mengizinkan untuk mendapatkan mengambil iuran ya, tetapi tidak memberatkan lembaga dan dimusyawarahkan bersama dengan orang tua. Ya, khususnya dibahas dulu di tingkat komite, kemudian dari komite nanti akan dibahas ke kelompok pertemuan orang tua. Yang penting kedua-duanya harus ada kesepakatan ya, tidak boleh satunya iya, satunya tidak, dua-duanya harus kesepakatan begitu ya. Oke, yang ketiga dari Bu Wais ya, Tunas mana? Mekar. Tunas Mekar. Boleh enggak kita menghadirkan anak di sekolah? Saja Bu Wais, tidak boleh. Berapapun anak tidak boleh didatangkan ke sekolah. Ingat, kita masih di zona oranye ya, kita masih zona oranye. Zona hijau pun masih juga ada aturan untuk menghadirkan anak. Nah, apalagi di Surakarta yang saat ini juga masih ada anak dengan kasus COVID-19 ya, masih ada. Nah, sehingga tidak diizinkan sama sekali sekolah itu meskipun dibuka
terus anaknya disuruh masuk, diberi stimulasi di sekolah. Tidak, resiko. Nah, resiko. Tetapi teman-teman boleh melakukannya dengan home visit, tapi sekali lagi home visit dilakukan dengan izin dari orang tua juga. Kalau orang tuanya mengizinkan teman-teman atau guru datang ke rumah untuk home visit, silahkan. Tetapi kalau tidak ketemu dengan anak, cukup dengan orang tua untuk mendapatkan laporan dari orang tua juga nggak apa-apa ya. Yang penting sudah ada program home visit itu ya. Karena sangat risiko sekali kalau anak didatangkan ke sekolah dan itu nanti akan menjadi tanggung jawab dari sekolah begitu. Nah, kalau misalnya home visit itu kita satu blok kebetulan ya, satu gang itu anak-anak kita itu ada 3, nah kita bisa datangkan di situ bareng ya, kita ajak ngobrol, lalu kita cek bagaimana, kita observasi bagaimana perkembangan anak-anak kita, gitu boleh. Tapi kalau itu didatangkan di sekolah, baik itu jumlahnya 1, 2 atau lebih, itu tidak diizinkan Bu Ise, gitu ya. Oke, ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Masih banyak waktunya. Ini sengaja saya paparannya tidak terlalu banyak karena sebagian sudah saya sampaikan pada saat pembinaan PKG kemarin ke pengurus PKG. Nah, sekarang dengan teman-teman di Satuan PAUD dan juga teman-teman Bapak Ibu yang ada di komite untuk lebih memperkuatnya. Monggo ada lagi? Itu bertanya untuk dibuka moodnya itu loh. Siapa lagi? Ya, Reza Ramadan silahkan. Reza Ramadan. Bunda. Assalamualaikum. Sudah dengar Bunda? Ya, tapi videonya nggak kelihatan itu. Oh ya, enggak apa-apa. Mau menanyakan Bunda, saya mohon dari mana ini? Mohon dari KB Latansa. Orang tua murid KB Latansa. Ya, silakan. Menanyakan tentang kebiasaan anak di rumah. Ini kan saya sebagai orang tua masih bekerja. Anak itu kadang di rumah tidurnya tidak teratur Bunda. Kalau sekolah kan mereka bangun pagi ke sekolah terus kebiasaannya seperti biasa, tidur biasa. Kalau sekarang libur mereka tidurnya bisa sampai jam 11, jam 12. Bangun tidur jam 9, jam 10. Nah, untuk stimulasi itu kira-kira nanti pengaruh tidak sama anak. Jam-jam itu malah kadang anak masih tidur. Itu baik tidak atau Bunda buat anak-anak? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Bu Anita. Oke, Bunda. Ini saya Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anita. Dari mana Bu Anita? KBIT Alismat, Bunda. Ya. Bunda, matur nuwun atas pemaparan hari ini semakin menguatkan kami karena ketika kemarin kami membaca SE dan sebagainya itu sudah cukup jelas, tapi beda nggih pun ketika dengan diterangkan seperti ini kami jadi lebih jelas. Untuk Alismat sendiri Bun, memang beberapa atau sekian banyak anak tahun ajaran ini cuti Bun. Jadi siswa kami untuk tahun ajaran besok itu ya lebih sedikit dari yang tahun sebelumnya. Dan banyak yang minta untuk masuk di semester 2, ataupun banyak juga yang mendaftar untuk semester 2 ataupun tahun ajaran baru. Nah, padahal kan kalau berdasarkan pemaparan dari Bunda Galuh tadi kan sangat bagus dan sangat jelas, nggih, anak jangan sampai kehilangan masa stimulasinya di 6 bulan awal ini. Nah, kalau ini saya mungkin mboten bertanya nggih pun, tapi usul mawon bagaimana misal Bunda Galuh menyampaikan pemaparan yang tadi, yang inti-intinya tadi orang tua seperti apa dan sebagainya di forum atau media yang sifatnya lebih
umum Bun, misal panjenengan di depan wartawan atau bagaimana. Jadi karena yang ada di sini itu rata-rata kan memang kita yang support atau orang tua yang support ke pendidikan juga ya Bun. Nah, sementara yang mendaftarkan di semester 2, yang cuti, yang mendaftarkan tahun ajaran besok, malah banyak yang tidak ada atau tidak hadir di sini. Jadi usulan mawon karena kita banyak yang sudah mendaftar juga cancel ataupun cuti dan minta masuk di semester 2 ataupun tahun ajaran baru. Makaten Bunda dari kami sekali lagi matur nuwun dan terus kami tunggu untuk motivasi-motivasi penguatan ke kami sebagai pejuang PAUD. Makaten Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya satu lagi ada Bu Riri. Bu Riri. Ya, dari Bu Riri itu. Bu Yuri, Bun. Oh, Bu Yuri. Silakan Bu Yuri. Silakan. Mana Bu Yuri? Kayak tinggon fine partisipan kayak lo kayak golek Yuri. Mbak ngon kotak bawah. Ya, silakan Bu Yuri, silakan. Halo, silakan Bu Yuri. Dari mana Bu Yuri? Halo? Tidak ada. Oke. Baik, saya menunggu yang lain. Mungkin yang lainnya bisa raise hand. Ya. Saya jawab pertanyaan dari Ibu Ramadan dari orang tua di KB Latansa terlebih dahulu. Ya. Kebiasaan anak di rumah tidak teratur di masa pandemi ini. Nah, ini yang kita takutkan akan terjadi seperti ini. Dan ternyata Ibu Resa ini mengalaminya sendiri begitu ya. Stimulasi di anak menjadi tidak terprogram. Akibatnya apa? Otak anak yang sudah terbiasa dengan pembiasaan yang teratur ini akan menjadi kacau lagi. Nah, ini nanti akan berbahaya, sekaligus saya nanti menjawab pertanyaannya Bu Anita ya. Nah, ini yang kita takutkan begini ini yang terjadi ya. Kalau sebelum pandemi mereka sudah terbiasa dengan pembiasaan yang positif ya. Tidur sebelum jam 9, bangunnya pagi, kemudian jam 7.11 mendapatkan stimulasi. Nah, ini karena mereka pada saat belum pandemi sudah terprogram. Nah, kalau nanti di semester 1 ini di tahun ajaran 2020-2021 orang tua tidak mendaftarkan ya, dia tidak mendapatkan bimbingan tentang stimulasi terprogram itu seperti apa, kejadiannya akan seperti ini. Anak bangun siang jam 9, jam 10, biasanya begitu ya. Nanti orang tua dijarke wae biar wae wong prei wae rapopo ya. Bangunnya jam 10, habis itu dikasih makan tidur lagi, begitu. Nanti bangun kasih makan lagi, tidur lagi. Nah, tidak ada stimulasi. Nah, ini dampaknya mungkin tidak sekarang. Kita tahu bahwa PAUD itu laksana menanam pohon jati. Ya, kita kan panen pohon jati itu 20 sampai 25 tahun nanti. Efeknya akan seperti itu. Akan terjadi melemahnya otot anak. Ya, anak-anak yang terbiasa bangun siang di saat-saat harusnya otak kita ini, metabolisme tubuh kita ini bagus-bagusnya untuk kita melakukan aktivitas, tetapi ternyata dia tidur sehingga sarafnya itu pun akan tidur dan ini akan melemahkan. Maka yang terjadi kalau dia dewasa nanti, kalau teman-teman pernah dengar ada orang-orang yang lumpuh, tahu ya lumpuh ya. Lumo, wegahan, apa-apa, emoh. Nah, ini akan berakibat seperti itu. Sehingga ini akan mengurangi daya fight-nya anak nanti ketika anak-anak ini akan menghadapi perjuangan hidup yang akan datang. Ingat ya, anak-anak ini adalah pijakan, perkembangan anak ini adalah pijakan untuk perkembangan perangan selanjutnya. Masa 6 bulan ini enggak sebentar loh, lama loh ini.
Ya, kalau sampai anak-anak ini nanti hilang masa-masa golden time-nya di saat kita harus memperkuat dia untuk setiap harinya mendapatkan stimulasi dan pembiasaan-pembiasaan yang bermakna, yang positif. Saya nggak tahu nanti pada saat nanti anak-anak itu sudah di usia dewasa ini penurunan atau melemahnya otak anak ini akan terjadi itu. Maka apa yang harus kita lakukan, Bu Reza? Bu Reza nanti kalau masih tetap terdaftar di satuan PAUD itu akan mendapatkan bimbingan dari lembaga PAUD-nya. Anak-anak tetap tidak boleh tidur di atas jam 9. Nah, jam 9 pun orang tua yang memiliki anak usia dini harus mengkondisikan supaya rumah itu waktunya tidur, jangan jam 9 masih diajak makan, diajak main, diajak nonton TV, ya sehingga anak-anak tidurnya larut malam, jam 11, jam 12, maka akibatnya nanti akan bangun siang begitu. Tapi kalau jam 9 ya kita sudah ciptakan kondisi di rumah ini, lampu sudah dimatikan, ayo kita waktunya tidur supaya besok tidak kesiangan kita sholat subuh begitu ya. Anak-anak pun akan tidur. Orang tua tidur di sampingnya, yang lonely lah dulu, TV dimatikan, begitu. Nah, nanti pagi bangun, anak juga dibangunkan, dia sudah seger. Sudah lebih dari 6 sampai 8 jam kan dia tidur, ya. Dia sudah bangun, lalu sholat, diajak berdoa, diajak sholat subuh, kemudian melakukan aktivitas. Nah, siang jam 11 sudah makan siang itu, boleh tidur siang lagi, begitu. Sehingga terprogram, begitu Ibu Reza. Ya, maka saya berharap Bu Reza nanti putranya tetap harus dicatatkan di satuan PAUD-nya. Ya, kasihan nanti kalau anak-anak itu nanti selama 6 bulan itu setiap hari di siang harinya itu dia hanya tidur saja. Ya, dia hanya tidur saja. 6 bulan itu lama loh, 6 bulan itu. Ya, tidak sebentar, itu lama. Ya, akan memutus banyak sinap otak, kabel otak anak itu akan banyak memutus. Teman-teman aja rasakan sendiri. Dalam 2 hari misalnya sakit, ya, dalam kondisi tidak sehat dan siang harus tidur, apa yang terjadi di tubuh kita? Ya, semua saraf akan melemah. Maka anak-anak pun akan terjadi seperti itu. Dia akan menjadi anak yang kurang tanggap, ya. Udah stimulasi untuk fisiknya kurang, sarafnya jadi melemah, apalagi nutrisinya juga kurang. Aduh, saya nggak bayangkan bagaimana SDM kita nanti 20-25 tahun nanti. Maka mari kita bersama-sama mulai sekarang ya untuk tetap berjuang mempertahankan anak-anak kita mendapat stimulasi yang bagus, yang bermakna selama 6 bulan ini sampai usianya masa pandemi ini. Begitu. Kemudian Bu Anita dari Alsmart, ya saya nunggu wartawan dulu ya untuk mewawancarai. Karena selama ini belum ketemu wartawan, tapi monggo silakan kalau penjenengan mau membuat parenting dengan Zoom, ya, dengan virtual meeting saya siap untuk menjadi narasumbernya. Nanti akan saya sampaikan ke orang tuanya atau mungkin ya akan khusus untuk direkam untuk disampaikan kalau tidak pakai Zoom ya, direkam disampaikan di grup WA grupnya nanti kita siapkan ya. Tapi untuk sementara untuk di dalam forum yang meluas ini kita sudah berusaha untuk forum yang meluas dengan 300 ya Bu Erlina ya, dengan 300 satu hari ini untuk menjelaskan seperti apa ke orang tua. Maka saya berharap juga banyak dari komite yang hadir di sini, tidak hanya dari pihak dari tenaga kependidikan atau tenaga pendidiknya saja. Begitu ya Bu Anita ya, semangat semua teman-teman. Oke. Lanjut lagi mungkin masih ada pertanyaan dari siapa itu? KB Budaya. Oh, yang pertama dulu Ibu Iin. Assalamualaikum, mudah-mudahan rekaman Zoom hari ini bisa di-share nggih. Sudah direkam Bu Iin, nanti akan di-share Mas Adi di YouTube ya, di YouTube. Oke. Pak Dhani sudah tunjuk jari itu. Sebentar dari Ya Bunaya. Ya Bunaya dulu itu yang di chat. Maaf mau tanya Bun, untuk anak usia 1-2 tahun kegiatannya bagaimana di masa pandemi? Sekali lagi tetap dengan pembiasaan ya. Tetap dengan pembiasaan. Maka di dalam kurikulum itu kan harus ada satu contoh RPPH untuk pembiasaan ya. Maka
di situ nanti kita akan lihat, kita verifikasi kurikulum RPPH-nya itu sudah sesuai belum untuk setiap usianya. Kalau teman-teman itu melayani usia 1, 2, 3, 4, maka sertakan sampel RPPH 1, 2, 3, 4 per usia itu di dalam kurikulum yang ini dikumpulkan ini ya, untuk kita cek seperti apa, apakah sudah sesuai prosentasenya antara pembiasaan dan materi menuju akademis atau belum. Nah, itu nanti kita lihat dari situ. Oke, Bina Bangsa silakan. Monggo di-unmute dulu Pak Dani. Silakan Pak Dani. Ya. Dan Berlina. Terima kasih buat pencerahannya pagi ini. Boleh maskernya dilepas dulu, Pak. Vokalnya nggak jelas. Iya. Nah, ganteng-gantengnya toh. Dari dulu ganteng. Ya, Bunda, kalau tidak salah dengar tadi bahwa ada atau istilahnya alokasi dari BOP untuk meringankan beban dari orang tua dalam pembelajaran pada masa pandemi ini. Apakah demikian? Jika memang itu benar, mohon petunjuk dan arahan Bunda. Mungkin ada presentasi atau mungkin ada item-item tertentu sehingga menjadi kabar gembira dari orang tua ketika ada dukungan dari pemerintah untuk pembelajaran sistem daring ataupun dalam masa pandemi. Matur. Oke, terima kasih Pak Dani. Lainnya mungkin ada lagi dari siapa itu? Nggak ada. Menur 33 Bunda. Menur 33, silakan. Bu Yuri, ini yang tadi saya tanyakan tuh arahan Bunda, Pak. Kalau yang rencana kita itu, kan kita anak-anak itu berdekatan. Jadi satu wilayah RT rumahnya tuh dekat-dekat, anak-anaknya kan juga ngelumpuk di situ. Seandainya kita berencana seperti home visit-nya itu membawa APE atau membawa apa untuk kegiatan di sana itu bagaimana Bunda? Kira-kira boleh enggak? Karena di rumah? Di rumahnya? Memang rencana kita seperti itu. Iya, di rumah mereka. Di rumah anak? Di rumah anak-anak. Karena anak-anak itu rumahnya dempet-dempet gitu. Kita jadikan satu, misalnya 3 anak, 4 anak itu. Ya. Karena memang ada yang kakak beradik juga gitu. Ya. Terima kasih. Demikian pertanyaan saya, Bunda. Ya, terima kasih Bu Yuri. Satu lagi ada? Cukup? Tidak ada. Oke, saya jawab dulu Pak Dani dari Bina Bangsa. Apakah ada alokasi untuk BOP? Pak Dani, BOP itu peruntukannya masih sama untuk kayak kemarin. Jadi untuk COVID ya, untuk pembelajaran yang mendukung COVID-nya ya, sehingga hal ini nanti tentunya akan memperingan dari orang tua ya, sama seperti kemarin ya. Untuk pengadaan sarpras dari COVID itu lah. Mungkin ini nanti bisa ditambah untuk transport home visit-nya ya, karena secara dalam juknis itu memang sudah tidak bisa sama lagi dikarenakan kondisi dan karakteristik dari lembaga masing-masing ya, karena dari daerah masing-masing daerah kan memiliki zona yang berbeda-beda sehingga kebutuhan dan kepentingannya juga berbeda-beda. Nah, kalau di Surakarta tetap masih sama yang seperti kemarin, PMT juga masih ada, nanti bisa kita antarkan ke rumah orang anak-anak. Makanya kalau orang anak-anaknya itu tidak didaftarkan ke lembaga, tidak dicatatkan ke lembaga, satu, mereka nggak akan dapat stimulasi terprogram, dua, nggak dapat fasilitas, dan untuk lembaga sendiri ini juga BOP-nya akan terhambat, dapodiknya terhambat juga, APK kita untuk PAUD juga akan menurun begitu ya. Jadi masih sama pengalokasiannya ya, prosentasenya kemarin itu bisa diabaikan dulu ya, tetapi lebih banyak untuk penanganan dari pembelajaran jarak jauh di era pandemi ini. Ya, contohnya juga bisa untuk transport, kemudian untuk memberikan
dukungan kuota juga bisa begitu. Ya Pak Dani ya. Oke. Kemudian menurut 33 Bu Yuri, boleh nggak saya homeschool bawa apa namanya? APE ke rumah ya, silakan ya. Tapi ingat simulasi tetap tidak boleh dilakukan di sekolah ya. Harus di home visit itu ada di rumah masing-masing ya. Tetap batasi jumlah anaknya, tidak boleh lebih 5 ya. Kemudian protokol kesehatannya tetap harus dipegang, pakai masker ya. Guru selain pakai masker, pakai face shield, kemudian guru pakai kaos tangan ya. Kemudian jaga jarak. Nah, yang paling penting ketika guru akan melakukan home visit dengan metode pembelajaran di rumah dengan 2 sampai 5 anak ya, harus melalui izin orang tua. Gitu. Kalau orang tuanya mengizinkan anak-anak disimulasi secara berkelompok di rumah mereka dengan tercatat, tertulis ya pernyataannya, silahkan. Tapi kalau tidak ya home visit cukup di rumah, menanyakan kabar anak, melihat kondisi anak, kemudian apa saja kemarin yang sudah dilakukan anak kegiatannya, kalau mereka ada hasil karyanya bisa kita bawa ke sekolah untuk kita ambil penilaian begitu. Yang terpenting adalah ada izin dari orang tua dan tidak boleh dilakukan lebih dari 5 anak satu kelompoknya begitu ya. Itu dan jaraknya yang berdekatan, jangan beda RT terus disuruh ikut, jangan ya, yang satu blok gitu aja. Saya bilang itu home visit berjemaah itu boleh ya, tapi harus yang satu blok, misalnya satu RT itu ada 3 anak, 3 anak seni sekalian, kita lihat, oh sambil diobservasi perkembangannya begitu. Ya tapi sekali lagi ada izin dari orang tua begitu ya, kalau tidak ya jangan dilakukan. Gitu ya Bu siapa Yuri, menurut 33. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Cukup? Ya, teman-teman silakan kalau teman-teman masih ada hal yang ingin ditanyakan di sini dan masih mengganjal, ya nanti bisa teman-teman bisa wapri saya ya, WA Japri ke saya ya, atau boleh telepon kalau mungkin saya pas online boleh, silahkan. Yang penting kita ciptakan sinergitas, kita ciptakan komunikasi yang baik ya antara Dinas Pendidikan dengan Satuan PAUD dan tidak ada masalah-masalah di kemudian hari. Baik itu untuk Bapak Ibu yang ada di komite atau untuk teman-teman yang ada di Satuan PAUD, pendidik ataupun tenaga pendidikan, kita welcome untuk menerimanya. Saya kira itu teman-teman ya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Galoh atas materi, tambahan materinya. Untuk Zoom kali ini kita rekam, nanti akan kita bagi tautan YouTube-nya. Kemudian semoga bermanfaat, mohon maaf apabila ada salah kata. Bapak Ibu mohon untuk meninggalkan room ini karena nanti akan dilanjut dengan sesi berikutnya dengan partisipan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.